Kisah mistis alas Ketu Wonogiri, penunggu yang tak tampak dan ular pembawa pertanda. Di Alas Ketu, hutan yang membentang di Kelurahan Giriwono, Kecamatan Wonogiri, terdapat jalan sunyi yang membelah kawasan berhawa dingin ini. Bagi warga desa Wonokerto yang kerap melintasinya, jalan ini menyimpan sejuta cerita mistis. Banyak saksi mata yang mengaku pernah melihat sosok-sosok yang tak kasat mata yang bersemayam di sana, penunggu dari dunia yang tak terlihat. Alas Ketu dikenal angker, begitu kata Suyanto, kepala desa Wonokerto yang sejak kecil sudah sering menyusuri lebatnya hutan ini bersama sang ayah. Dalam diam, hutan ini berbisik tentang masa lalu yang terlupakan, tentang penunggu yang masih menjaga kedamaian tempat ini. Ada beberapa titik yang wingit, tak jarang ada yang melihat sesepuh penunggu Alas Ketu, sosok yang dikenal dengan nama Mbah Kendung atau Kiai Kendung. Ia adalah makhluk gaib yang sering muncul di tengah hutan. Di jalan yang membelah Alas Ketu, tak jarang juga terlihat ular-ular menyeberang, pertanda bahwa ada sesuatu yang tak biasa di sana. Ungkap Suyanto, suaranya seperti terselubung rahasia. Ular dan pertanda dari dunia lain. Suyanto sendiri pernah mengalami pengalaman yang tak mudah dilupakan. Suatu malam, entah mengapa hatinya tergugah untuk keluar rumah. Tepat pukul 1 dini hari, sepeda motornya menderu pelan di jalanan lenggang yang membelah Alas Ketu. Di tengah kegelapan, tiba-tiba seekor ular kecil melintas di depannya, seolah memberi isyarat. Namun, ketika ia maju sedikit, seekor ular besar muncul, gerak pelan dan menyeberang jalan dengan anggun. Saat itu saya merasa aneh, seperti ada dorongan kuat untuk keluar rumah. Ketika melihat ular besar itu, saya hanya bisa diam, seakan paham ini adalah pertanda dari dunia lain, katanya, mengenang peristiwa itu. Pertemuan dengan sosok gaib di perjalanan. Cerita lain yang mencekam dialami Suyanto saat ia berziarah ke Masjid Agung Demak. Seusai berdoa di makam, ia menaiki angkutan umum menuju Semarang. Di tengah malam yang sunyi, tiba-tiba seorang asing duduk di sampingnya. Wajahnya tak biasa, mata kirinya cacat. Dalam percakapan yang aneh, orang itu bertanya, mengapa tidak berziarah ke makam Ki Ageng Ketu dan Nyi Ageng Ketu, sesepuh Wonogiri yang dulu membantu berdirinya kerajaan Demak? Suyanto tak mengenal nama tersebut, namun merasakan kejanggalan yang dalam. Setelah perbincangan cukup lama, mendadak ia tertidur. Ketika terbangun, orang asing itu telah menghilang tanpa jejak. Saya masih ingat kata-katanya, seolah Ki Ageng Ketu dan Nyi Ageng Ketu masih memiliki ikatan dengan Alas Ketu. Ungkapnya masih merasa heran dengan pertemuan aneh itu. Penampakan Kiai Kendung, sang penjaga Alas Ketu. Suyanto percaya bahwa Kiai Kendung, sesepuh gaib penjaga Alas Ketu, memiliki hubungan erat dengan Ki Ageng Ketu. Penampakannya yang selalu singkat, seperti kilatan bayangan di malam hari. Dulu ketika ia menampakkan diri hanya sekejap, pakaiannya serba hitam dan selalu tersenyum, seolah memahami segala sesuatu. Jelasnya menggambarkan sosok penunggu gaib itu. Kisah mistis di Jembatan Timak. Tak jauh dari Alas Ketu, tepatnya di Jembatan Timak, Suyanto kembali mengalami hal mistis. Saat saya melintas dengan motor, tiba-tiba rasanya ada yang membonceng di belakang. Motor jadinya terasa berat. Tapi ketika saya turun di sekitar jembatan, tiba-tiba beban itu hilang. Rasanya ringan kembali seperti sosok yang membonceng tadi lenyap begitu saja, katanya dengan nada serius. Kisah serupa yang sering terdengar dari warga sekitar dahulu, sebelum jembatan Timak dibangun pada tahun 1998, warga hanya bisa menyeberangi sungai dengan perahu. Tak jarang perahu-perahu itu dihantui oleh penampakan makhluk gaib, terutama saat malam menjelang. Jika malam terlalu gelap dan tidak ada perahu, warga sering terpaksa bermalam di pinggir sungai, di mana penampakan makhluk halus sering muncul, mengintai dari dalam kegelapan. Alas Ketu memang menyimpan cerita-cerita dari dunia lain, dunia yang tak selalu terlihat, namun selalu hadir, menunggu untuk diungkap.